Analisa jauh lebih baik setelah memahami video ini. Oke, kita cek ini ya guys ya. Selamat siang Bang guys dan para senior. Saya masih pemula, mohon pencerahannya. 1. Apakah benar yang saya lingkari di atas adalah minor high yang menjadi inducement? 2. Seandainya harga terus turun, manakah minor low yang harus di break untuk membidik retracement? Terima kasih. Oke. Ini 2 screenshot ya. Oh, ini H4-nya, ini H1-nya. Oke, kita lihat H4-nya dulu ya. Sebentar. Nah, ini ya. Dari sebelah kiri dulu, harga terus turun sampai low ini. Ya, low ini dia harus mengambil high ini ya. Tapi nggak sanggup. Ya, malah di break oleh low ini. Ya, calonnya berpindah. Calon low valid ya. Nah, di sini itu dia cukup mengambil minor high di sebelah kirinya, yaitu yang dilingkari ini. Ya, ini. Dia naik ini nggak sanggup ya, malah di break lagi. Oke. Calonnya berpindah ke sini, calon valid low ya. Yang diambil yang mana? Nah, berhubung ini adalah inside bar ya, berarti tetap ini ya yang diambil ya. Oke. Lalu ini naik, nggak sanggup mengambil ini, kemudian turun. Calonnya berpindah di sini ya. Nah, dari sini mana minor high yang harus diambil? Nah, ini berpindah ke sini Bang. Nah, ini karena ini sudah ada pullback ya. Dari sini dia naik, terus turun ya, kemudian naik ya, terus turun. Nah, berarti ini yang menjadi inducement baru. Dia ambil ini, nah ini sah menjadi low valid gitu ya. Calon low valid yang berpindah ini inducementnya juga bisa berpindah loh ya. Tidak harus satu dia nunggu di sini, enggak ya. Sesuaikan gini, data paling kiri minor high terdekat ya, terdekat. Nah, ini kan berpindah sudah. Ini minor high terdekat dari low ini dan ternyata sudah diambil, maka ini valid ya. Jadi bukan ya, untuk pertanyaan nomor 1 ini berpindah ke sini ya, dan ini sudah valid. Oke. Nah, sudah valid artinya pertanyaan kita yang pertama, apakah low valid ini akan membuat retracement? Nah, karena ini kan tren turun ya. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita turunkan time frame-nya di H1. Oh, ini ya tadi yang dilingkari ya. Nah, harusnya berpindah di sini tadi ya. Nah, sampai di sini coba kita cek. Nah, ini guys. Secara visual ya, kita sudah bisa melihat loh. Saya yakin teman-teman pun secara visual juga langsung bisa menemukan bos terakhir. Di mana? Di sini. Kenapa? Karena ini low valid. Kenapa low valid? Ini minor high yang diambil. Ya kan? Dia berhasil pullback ya. Nah, ya, berhasil pullback, break. Nah, ini bos. Oke, jadi ini bos terakhir. Ya. Nah, karena ini bos terakhir, maka high ini adalah high valid. Ya, ini trading range atas. Oke, itu dulu ya. Kemudian kita cari low validnya. Ya. Nah, dari sini ketika ini sudah bos, apakah ini low valid? Tidak. Karena harus mengambil minor high ini. Nggak sanggup. Malah di break lagi. Calonnya berpindah lagi. Gitu. Nah, calonnya berpindah di sini, ininya juga berpindah di sini. Gitu. Minor high sebelah kiri yang terdekat. Yang ini, yang baru. Dia ambil ini menjadi valid.
Nah, gitu. Ya, menjadi valid. Lalu, apakah ini menjadi valid nanti akan menjadi retracement? Nah, pertanyaannya seperti itu. Oke. Idealnya setelah kita mendapatkan inducement di sini, ya, ini low valid, ya. Kita cari entry point. Nah, di sini ada nih entry point. Nah, oke. Lalu ya, jadi cuma satu aja. Coba lihat. Ternyata dia berhasil menjadi real change of character. Gitu. Ya, real change of character. Artinya apa? Artinya di time frame H1 ini ada potensi reversal dari tren turun menjadi tren kenaikan. Gitu ceritanya. Ya, di time frame ini H1. Ya, karena ini gagal untuk membuat bounce kembali. Market structure-nya shift, berpindah. Ada change of character. Gitu. Nah, coba abang perhatikan ya. Ini tadi yang dilingkari, terus yang saya bilang pindah di sini ya, inducement-nya ini loh. Nah, ini berpindah di sini, ya. Nah, di kacamata H4, ini low valid cukup mengambil ini. Ternyata apa? Ini tadi di H1-nya itu real choke. Tapi di time frame H4-nya itu inducement. Ya, untuk memvalidkan low ini. Nah, teman-teman cari di H4 setelah mengambil inducement ini, cari entry point yang di atasnya itu ada nggak? Kalau masih jauh, ya, kalau masih jauh, bidik retracement. Itu entry model SMC ya, gitu. Karena fresh barusan menjadi low valid berdasarkan time frame ini loh ya, H4 ya. Sedangkan ditambah data time frame H1 menjadi real choke untuk harga berubah menjadi uptrend gitu. Ya, dari LTF itu diawali real choke. Di kacamata HTF H4-nya itu sebuah inducement. Nah, itu nanti terus nyambung gitu loh. Ya. Saya yakin teman-teman dengan belajar analisa multi time frame ini ya, apalagi top down analysis, itu teman-teman nggak akan terkecoh oleh arah market. Teman-teman akan menemukan benang merahnya. Jadi di sini ya, di time frame kacamata H4 ini barusan menjadi low valid, maka kita bisa bidik untuk retracement. Ya, ini barusan menjadi low valid. Ini turun, cari. Nah, ini bisa ya, ada demand. Kemudian di H1-nya coba cek lagi ya. Nah, ini tadi kan real choke ya. Oke. Dari sini ini kecil banget ya. Ini pullback enggak ya? Di sini ya. Nanti coba cek ya guys ya. Dia turun nanti akan mencari entry point. Di sini ada order block. Di sini juga ya. Kalau kita tarik garis Fibo ya, equilibrium ya, ini angka sakral ya, ini sudah bisa boleh siap-siap untuk buy ya. SL ya di sini ya, gitu. Jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi itu hubungan antara H1 sama H4. Di H1-nya menjadi real choke ya. Garis ini, level harga ini di H1-nya adalah real choke, tapi di H4-nya adalah inducement, yang berarti low valid baru terbentuk di H4-nya ya. Sedangkan di H1 itu datanya real choke, perubahan untuk uptrend. Nah, itu saling mendukung, boleh kita bidik untuk buy gitu. Kita bidik tren baru di H1, kita bidik retracement di H4. Itu benang merahnya ya.
deskripsi masing-masing time frame. Ya, saya ulangi. Dia 4 membidik retracement, di H1 membidik tren baru, uptrend. Ya, jadi masing-masing time frame berbeda deskripsi, tapi saling berkesinambungan, saling berkaitan. Ya, mantap ya. Oke.